Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan buku Tauhid Al-Mufadhal, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ular besar dan awan. Al-Mufadhal berkata, "Aku berkata, wahai Tuanku, jelaskan kepadaku mengenai ular besar dan awan." Beliau Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, "Awan seolah-olah sebagai pelindung, tetapi kemudian awan ini menyambar ketika ular itu menemuinya, sebagaimana magnet menyambar besi. Ular itu tidak menampakkan kepalanya ke permukaan tanah karena takut terhadap awan, dan tidak mengeluarkannya kecuali ketika hari sangat panas. Ketika langit cerah sehingga tak ada padanya setik awan pun, maka mengapa awan tunduk pada ular besar itu yang mengintipnya dan menyambar ketika mendapatinya?" Beliau mengatakan, itu adalah untuk melindungi manusia dari keburukannya, rayap, semut, lalat, dan laba-laba serta tabiat masing-masing. Al-Mufadhal berkata, "Aku berkata, wahai Tuanku, engkau telah menjelaskan kepadaku mengenai ihwal binatang yang mengandung pelajaran bagi semua orang yang mau mengambil pelajaran. Maka kini jelaskanlah kepadaku mengenai semut, rayap, dan burung." Beliau Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, "Wahai Mufadhal, perhatikan rupa rayap yang kecil. Apakah engkau mendapati padanya kekurangan dan kebaikan? Maka dari manakah ketentuan dan kebaikan dalam penciptaan rayap, selain dari pengaturan yang berlaku pada makhluk yang kecil maupun yang besar? Perhatikanlah semut dan kumpulannya dalam mengumpulkan dan menyiapkan makanan. Engkau lihat sekumpulan semut ketika memindahkan biji ke sarangnya, seperti sekumpulan manusia yang memindahkan makanan atau benda lainnya. Bahkan di dalam hal itu, semut memiliki kesungguhan dan kecepatan yang tidak dimiliki oleh manusia. Engkau lihat semut-semut itu saling membantu untuk memindahkan makanan sebagaimana saling membantu dalam pekerjaan. Kemudian mengerubungi biji itu dan membaginya menjadi beberapa bagian agar biji itu tidak tumbuh sehingga merugikannya. Jika makanan itu terkena embun, maka mereka mengeluarkan dari sarangnya dan membentangkannya hingga kering. Semut tidak membuat lubang kecuali pada tempat yang lebih tinggi dari tanah agar tidak teraliri air sehingga menenggelamkannya. Ini dilakukan tanpa menggunakan akal, tidak pula menggunakan pikiran, melainkan demikianlah ia diciptakan sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah pula apa yang disebut lalat, singa, suatu jenis laba-laba, dan apa yang diberikan kepadanya berupa kecerdikan dan kehalusan dalam hidupnya. Engkau lihat ketika merasakan ada lalat mendekat, ia meninggalkannya dalam waktu yang lama sehingga seakan-akan ia mati tanpa bergerak. Ketika ia melihat lalat itu tenang dan lalai, maka ia merayap dengan perlahan hingga mendekati dan menekamnya, lalu merenggutnya. Ketika merenggutnya, ia mendekapnya dengan seluruh tubuhnya karena takut akan terlepas. Ia terus-menerus mendekapnya hingga dirasakan mangsanya ini sudah lembut. Kemudian melepaskannya dan memangsanya. Ia hidup dengan cara itu. Adapun laba-laba, ia mengancam sarangnya, maka ia menjadikannya sebagai sarang perangkap lalat. Kemudian ia bersembunyi di bagian tengahnya. Apabila ada lalat hinggap, ia menerkamnya dan menggigitnya berkali-kali. Dengan cara itulah ia hidup. Kalau lalat singa meniru perbuatan perburuan anjing dan harimau, maka laba-laba menggunakan jaring dan tali untuk berburu. Perhatikanlah binatang yang kecil dan lemah ini, bagaimana dijadikan pada tabiatnya apa yang tidak dapat dilakukan manusia kecuali dengan kecerdikan dan penggunaan alat-alat yang dimilikinya. Maka janganlah engkau memandang hina terhadap sesuatu, karena padanya terdapat pelajaran yang jelas seperti rayap, semut, dan sebagainya. Makna yang indah dimisalkan dengan sesuatu yang hina, maka tidaklah hal itu berkurang keindahannya
sebagaimana tidak berkurangnya nilai dinar, yakni dari emas, yang ditimbang dengan sejumlah besi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya imadul ma'asumin. Assalamualaikum ya sahibul zaman waliyul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.